Shalom. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi semua yang percaya, yaitu saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, menggelitik buat saya ketika saya banyak mendengar dan menyaksikan di televisi bahwa banyak orang yang terbohongi oleh investasi bodong, saudara. Sudah banyak sekali korban yang telah berjatuhan, dirugikan oleh perusahaan yang mengaku diri sanggup memberikan keuntungan berlipat kali ganda ketika kita menanamkan modal di situ, mengucurkan dana di sana. Pada ujung-ujungnya ditipu dan dibawa kabur duitnya. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang di televisi berteriak-teriak uangnya 1,5 M telah dibawa kabur oleh perusahaan investasi bodong. Saudara, pada dasarnya investasi itu baik buat semua orang, termasuk kita semua, kita yang percaya kepada Tuhan ya. Bukankah Yusuf memberikan contoh kepada kita ketika dia membangun lumbung-lumbung pada masa kelimpahan dan menyimpan sebagian dari hasil panen itu pada waktu itu untuk apa? Untuk mempersediaan ketika masa kekurangan itu tiba. Itu artinya Tuhan tidak melarang investasi. Tetapi yang harus kita tahu dan sadari dengan benar adalah apakah kita punya hikmat dan kepekaan dalam mengelola keuangan atau berkat Tuhan sehingga kita dapat mengelolanya dengan bijak dan benar. Itu persoalannya. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita dapat mengelola keuangan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita tidak salah dalam memilih investasi. Nah, dua pertanyaan itu terjawab dengan Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya saudara bahwa kita tidak boleh mengikatkan hati kita atau meletakkan hati kita pada harta duniawi. Bila kita tidak ikatkan hati kita pada harta duniawi yang bisa hilang, bisa dicuri, bisa dirampok, bisa dibuat rugi kita oleh orang lain, maka kita akan dibuat mudah untuk apa? Mengizinkan Roh Kudus menuntun kita dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ketika kita tidak mengikatkan hati kita pada harta benda, artinya kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kita. Melalui Roh Kudus, melalui firman-Nya dia akan memberikan hikmat dan kemampuan kepada kita untuk dapat mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pesan Tuhan hari ini, jangan lekatkan hatimu pada harta. Jangan letakkan hatimu pada harta. Maka kita akan dibuatnya mampu mengelola berkat itu bagi kemuliaannya, sehingga Anda dan saya tidak mengalami kerugian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.